Jaza'an bima kanu yaksibun, yang itu semua adalah imbalan dari apa yang telah mereka perbuat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, lihat masalah amal penting sekali disebutkan. Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, kana lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka adalah surga-surga Firdaus tempat tinggal mereka. Karunia Allah, ketaatan adalah ketaatan seorang hamba yang Allah menciptakan ketaatan. Seorang hamba melakukan ketaatan, taatnya seorang hamba tidak menjadikan Allah wajib, tidak talazum, tidak. Setiap ada orang taat wajib Allah memberikan, tidak. Memberi pahala, tidak. Tidak ada talazum di sini. Tapi itu tanda saja. Ini orang taat berarti tanda dicintai oleh Allah. Ini bahasa kita. Supaya kita tidak terjerumus kepada kesesatan kaum Mu'tazilah yang mewajibkan kepada Allah, banyak hal, termasuk sekarang ini adalah memberikan pahala wajib bagi Allah. Nah, ini bagaimana kita mewajibkan Allah? Tidak ada yang mewajibkan Allah, wajib menghukum Allah. Ini kemudian masuk nanti adalah masalah al-husnu wal qubhu, fi'lus salahi atau mura'atus salahi wal aslah. Ada hubungannya dengan ini, insyaallah akan kita bahas pada bait berikutnya. Wa yu'adzib, kalau Allah menyiksa hambanya, mahdil adli, keadilan Allah. Tidak bisa dikatakan itu sebuah kezaliman. Kalau kezaliman itu kan adanya, ya tadi dia sebutkan, kezaliman adalah kalau kita berbuat sesuatu yang bukan di wilayah kita, yang tidak sesuai dengan ridhonya, tidak diridhoi. Misalnya kita melakukan sesuatu miliknya seseorang yang tidak diridhoi, itu zalim kita. Bukan hakmu, bukan milikmu, bukan wilayahmu, kenapa kau perbuat itu? Dan dia tidak ridho. Lalu terus hamba ini miliknya siapa? Kalau bukan miliknya Allah, baru sah omongan tersebut. Semuanya milik Allah. Suka-suka deh Allah kalau mau berbuat kepada hambanya. Suka-suka kalau Allah menyiksa hambanya, menghukum hambanya. Dan tidak bisa disifati sebagai kezaliman. Tidak ada disifati sebagai kezaliman. Allah tidak sebagai kezaliman. Apa yang Allah berbuat tidak boleh engkau bertanya, akan tapi engkau yang akan ditanya akan perbuatanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada wa qulhum inna sholaha wajibun. Ini juga ada kesinambungannya daripada pemahaman yang salah tentang menghukum, memasukkan ke neraka, memasukkan ke surga, menghukum, memberikan pahala dan seterusnya. Dan juga kalau kita lanjutkan baitnya doa alaihi zurun, ini adalah sebuah dusta, keyakinan yang tidak benar. Ma'alahi wajib, tidak ada kewajiban bagi Allah, sama sekali tidak ada. Alam yara, ini diberi contoh, nanti kita sarai tentang sholah, mura'atus sholahi wal aslah. Alam yara, apakah mereka itu tidak melihat kaum Mu'tazilah itu? Ilamahul atfala, Allah menyakiti, memberikan penyakit kepada anak kecil yang tidak berdosa. Anak kecil tidak berdosa, bagaimana tiba-tiba disakit? Dia sakit. Wasibuha, dan orang-orang yang tidak berdosa yang lainnya, atau binatang-binatang yang tidak pernah punya dosa. Binatang korengan, binatang sakit mata, ada binatang sakit. Fahadirin muhala, awas. Jangan sampai kau menisbatkan kepada Allah sesuatu yang mustahil bagi Allah, mewajibkan tadi. Wa jaizun alaihi khalqus syarri, boleh bagi Allah menciptakan kejahatan, boleh. Ini adalah masalah Allah. Husnu wal qubhu dibahas secara khusus. Wa jaizun alaihi khalqus syarri wal khairi, Allah boleh menciptakan kebaikan dan Allah juga boleh menciptakan kejahatan. Karena semuanya adalah ciptaan Allah. Manusia dan perilakunya adalah ciptaan Allah. Kalau Islam, Allah menciptakan kebaikan. Di dalam Islam, di situ ada silaturahmi, ada memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Wa jahlil kufri, kebodohan dalam kekafiran. Kekafiran, kebodohannya mengarah kepada kekafiran. Allah ada menciptakan kekafiran kepada si fulan, kebodohan kepada si fulan, Allah ciptakan itu semuanya. Boleh. Nah,
Kaum Mu'tazilah ini ada diskusi dulu tentang al-husn wal qubhu. Al-husn, baik dan buruk itu bukan dzati, bukan dari asal barang tersebut atau sesuatu tersebut. Akan tapi baik dan buruk adalah Allah yang menjadikan itu baik dan buruk. Jadi dikatakan namanya al-husn wal qubhu itu adalah iktibarian, bukan dzatiyan. Jadi kalau husn bukan dzati tapi iktibari. Maksudnya iktibari bagaimana? Sesuatu baru dikatakan bagus. Kita bedakan dulu sesuatu yang sifatnya tabi'i, alami, tapi ini sesuatu yang bisa dirasakan lidah, mata. Ini yang sifatnya adalah al-husnu. Para ahli akidah mengatakan al-husnu bimakna al-husnu al-qubhu bimakna, maknanya adalah taraddu bidzambi wal iqabi. Taraddu bidzambi wal iqabi, taraddu bidzammi fid dunya wal iqabi fil akhirati. Itu adalah menurut kita adalah syar'i. Maksudnya gini, al-qubhu makna sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik dalam arti mendapatkan sanjungan di dunia kemudian mendapatkan pahala di akhirat, itu adalah syar'i menurut kita ahli sunnati wal jamaah. Ini agak sedikit pelik sedikit karena dibahas juga berulang-ulang di beberapa tempat termasuk dalam usul fikih. Tapi ada namanya al-husnu wal qubhu, baik dan buruk itu yang sifatnya adalah mula'amatut tiba'i wa munafaratuhu. Kalau baik dan buruk itu menerai sesuai dengan tabiat, maksudnya watak, sesuatu yang bisa kita saksikan dengan mata, dirasakan oleh lidah, itu adalah akli. Misalnya manisnya gula dan sebagainya, kita bisa memilah ini. Cuman yang dimaksud di sini adalah mula'amatu taraddu bidzambi. Jadi ada sesuatu yang ada hubungannya dengan pahala di hadapan Allah dan hukuman nanti di hadapan Allah. Pekerjaan di dunia baru dikatakan sebagai sesuatu yang baik atau tidak baik, yang ada taraddu bidzambi, taraddu bidzammi, yang ada caciannya dan ada hukumannya di akhirat. Itu adalah syar'i, tidak bisa dengan akal, tidak bisa dengan akal, tidak bisa dengan akal. Al-husnu wal qubhu yang ada hubungannya dengan hukuman di akhirat, halal haram. Halal haram kan hukumannya di akhirat. Haram adalah apa? Ma yusabu ala fa'ilihi. Al-haram ma yu'aqabu ala fa'ilihi, dihukum bagi pelakunya. Wal wajib ma yusabu ala fa'ilihi. Dan ini adalah syar'i, nggak boleh akalmu itu menentukan ini halal ini haram, tidak. Kaum Mu'tazilah pada keyakinan bahwasanya sebagian kaum Mu'tazilah sebetulnya tidak bisa dinisbatkan kepada kaum Mu'tazilah semuanya. Kaum Mu'tazilah mengatakan bahwasanya al-husnu wal qubhu itu adalah dzatiyan. Al-husnu dzati wal qubhu dzati. Artinya apa? Sesuatu itu punya sifat kebaikan sudah dari dirinya sudah. Maksudnya apa? Akal kita bisa mencari itu. Nanti ada bagaimana menjangkau syariat. Kaum Mu'tazilah menggunakan dengan akal. Cukup dengan akal orang bisa tahu mana baik dan mana buruk. Dijawab, oh tidak. Kebaikan itu adalah iktibar. Dan kadang sesuatu dianggap baik ternyata tidak baik, atau sebaliknya. Ente menjalankan adab seolah-olah ente baik, beradab, berakhlak. Ada anak mau menelan beling, ente mempertahankan adab, kelihatannya baik tapi jelek jadinya. Jadi jelek.
Jadi tidak baik yang demikian itu. Atau misalnya dusta, atau jujur. Jujur kan baik. Siapa yang mengatakan jujur tidak baik? Tapi baik ini adalah syar'i. Kejujuran seorang yang pernah melakukan dosa kepada Allah, jadi jelek dia. Dia pernah seorang kepleset zina, lalu cerita, jujur. Dilarang jujur dalam hal itu, lihat. Sembunyikan, tidak boleh cerita ke siapapun. Dusta jelek. Seolah-olah begitu, akan tapi ada dusta yang dihimbau. Ada dusta yang baik. Berbohong untuk mempertemukan dua orang yang berselisih paham, bersengketa. Kita bohong untuk salam, tidak ada salam, kita ngomong si fulan titip salam. Hubungan laki dengan perempuan, lihat. Baik atau tidak baik, lihat. Hubungan laki dengan perempuan, hubungan seks. Kalau sudah ada stempel pernikahan kan jadi baik. Kalau tidak jadi sih kisahnya sama, pekerjaannya sama, yaitu itu. Itulah kaum Asy'ariyah mengatakan syar'i. Kalau sudah ditempel oleh syariat jadi baik. Nyembelih. Siapa yang disembelih dulu kan? Membunuh, menggal leher. Astagfirullahaladzim. Menggal leher manusia. Loh, menggal leher manusia, baik atau tidak baik? Tunggu dulu dong. Orang tidak bersalah penggal lehernya jelek dong. Tapi ini dalam kasus kisos. Ini jadi begitulah. Jadi nggak bisa kita mengatakan kebaikan itu adalah dzati atau sifatnya dzati. Tapi kebaikan itu karena ada sifat, ada dihukum, diberi oleh Allah hukum, baru nanti itu dikatakan baik atau tidak baik. Maka itu syar'i. Jadi kebaikan itu i'tibar, dianggap baik, nanti tergantung hukumnya apa. Makanya untuk mengetahui kebaikan dan keburukan adalah dengan syariat. Yang hubungannya dengan kebaikan dan keburukan yang ada urusannya nanti di akhirat. Baik. Kemudian masalah sulhu, mura'atus sulh. Apakah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga yang baik? Lalu Allah, ini ada hubungannya dengan Allah tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tapi sebetulnya khilaf ini antara kita dengan Mu'tazilah bukan khilaf hakiki kalau dicermati. Memang Mu'tazilah banyak yang kebablasan dalam masalah mewajibkan Allah tadi. Misalnya wajib Allah melakukan sesuatu yang maslahah. Mura'atus salahi wal aslah. Wajib Allah itu menjaga sesuatu yang ada maslahatnya. Mura'atus salah wal aslah. Wajib. Nah ini lagi-lagi mewajibkan kepada Allah. Sehingga kaum Mu'tazilah itu dalam hal ini itu masuk ke kafiran. Kalau bukan diselamatkan oleh omongan mereka, sehingga dalam takbir mereka sebagian sadar bahasanya kalau mewajibkan kepada Allah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sesuatu yang ada maslahatnya, ini mewajibkan kepada Allah, sehingga apa? Allah itu dituntun oleh maslahat. Apa yang Allah lakukan ada hubungannya dengan maslahat. Hanya takbir yang didukil dari mereka ternyata bukan Allah, tapi minallah. Lah ini yang menyelamatkan mereka. Jadi mura'atus shalah wajibun minallahi. Sebagian mengatakan takbirnya agak diperlembut oleh kaum Mu'tazilah. Tapi bisa mengatakan Allah. Kaum Mu'tazilah bisa terjerumus dalam kekafiran di dalam hal itu. Ini ada sedikit. Akan tapi sebetulnya kalau dicermati, Mu'tazilah itu tujuannya apa? Menjauhkan dari sifat yang tidak baik ditempelkan kepada Allah, yaitu kedzaliman, agar tidak disifati Allah berzalim. Jadi maksudnya Mu'tazilah ada tanzih Rabbil Alamin, dan maksud Asy'ariyah tanzih. Padahal semuanya itu masuk dalam pemahaman yang sama pada akhirnya, yaitu apa? Jika Allah menciptakan seorang kafir, baik, kaum Mu'tazilah mengatakan kalau Allah menciptakan seorang kafir, tentu yang dijaga oleh Allah adalah maslahah. Nah, masalahnya di mana orang ciptakan kafir dan sebagainya? Mu'tazilah tidak bisa menjelaskan. Tentu ada maslahahnya. Kalau kita mengatakan tidak. Nah,
kalau kita mengatakan serupa sebetulnya pada akhirnya. Kita mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan tentu ada hikmahnya. Tentu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Sesuatu kejelekan misalnya, Allah menciptakan penyakit, ada hikmah di balik itu semuanya. Allah menciptakan orang kafir, ada hikmah di balik itu semua. Hanya bedanya kita tahu atau tidak tahu. Sehingga dikembalikan kepada hikmah. Allah menciptakan itu semuanya, tentu ada maslahat, hanya kita tidak tahu. Dan memang dalam hal ini ada sebuah kisah yang dinukil dari dialog Abul Hasan Asy'ari dengan Al-Jubai tentang 3 manusia. Yang satu anak kecil kan tidak dihukum. Sebelumnya ada permasalahan ya tentang masalah akal tadi. Kita masuk sebelum kisah ini. Keyakinan kaum Mu'tazilah untuk bisa menemukan kebenaran dengan akal, karena Hasan al-husnu wal qubhu adalah dzatiyani, dzati, maka seorang bisa mencari kebenaran dengan akalnya. Maka kaum Mu'tazilah ini mengingkari masa fatrah yang selama ini pernah kita bahas. Ini juga mumpung ingat. Jadi masa fatrah itu adalah di saat tidak adanya utusan, maka hamba Allah ada di surga semuanya. Kaum Mu'tazilah tidak. Jika dia tidak menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan, di neraka dia. Kenapa kebenaran bisa saja dengan akalnya? Kalau kita tidak dengan syar'i. Sehingga orang hidup di masa fatrah, di saat tidak adanya Nabi, atau orang yang berada di hutan belantara, maka dia adalah ahli surga selagi tidak pernah kenal syariat Nabi Muhammad. Mu'tazilah tidak, dia bisa menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan, kemudian Tuhan yang maha tunggal dan seterusnya. Kalau dia tidak menggunakan akalnya, maka dia adalah termasuk orang yang di neraka. Nah ini perbedaan kita dengan kaum Mu'tazilah. Menggunakan akal di dalam hal tadi, masalah apakah wajib bagi Allah untuk menjaga kemaslahatan, mura'atus shalah wal aslah, dijawab bahwasanya di situ ada dialog antara Abu Hasan al-Asy'ari dengan Al-Jubai. Dalam sebuah dialog itu Abu Hasan berandai-andai, lalu di akhirat nggak ada lagi pertanyaan seperti itu. Ini aja berandai-andai. Dan apakah boleh berandai-andai begitu? Begitulah kisah yang dinukil. Bahkan sebagian kaum Asy'ariyah mengatakan dan kaum Mu'tazilah mengatakan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang nggak mungkin terjadi di akhirat. Dan perbedaan kita dengan kaum Mu'tazilah bukan dalam hal seperti itu. Contoh ini. Ada 3 manusia. Yang pertama orang kafir di dalam neraka, yang satu anak kecil. Anak kecil adalah tidak di dalam neraka, tapi juga tidak di dalam surga. Mangzilah baina mangzilataini, ada nanti keyakinan kaum Mu'tazilah. Karena anak kecil belum punya amal baik sehingga tidak layak masuk surga, dan juga tidak punya dosa maka tidak masuk neraka. Baik. Ada orang yang beriman sampai tua sampai gede masuk surga. 3 model manusia yang berbeda. Abu Hasan Asy'ari berandai-andai bertanya kepada Jubai gurunya. Inilah konon kisah ini menjadikan Abu Hasan Asy'ari keluar dari pemikiran Mu'tazilah. Tentunya bukan karena itu saja Abu Hasan Asy'ari keluar. Ada hal-hal yang menjadikan Abu Hasan Asy'ari keluar dari akidah Mu'tazilah. Abu Hasan Asy'ari bertanya kepada Jubai, "Wahai guruku, masalah as-sul mura'atus shalahi wal aslah, tentang kewajiban Allah untuk menjaga, akan memberlakukan yang terbaik untuk makhluknya. Sekarang pertanyaan, jika ada 3 manusia, yang pertama adalah anak kecil, nanti di akhirat dia tidak berada di surga, tapi juga tidak di neraka. Memang di saat melihat ahli neraka dia senang, tapi di saat melihat ahli surga akan ngomong, ya Allah, kenapa kau matikan aku di masa kecilku? Aku matikan kau di masa kecilmu, ini adalah yang bagus untukmu. Karena aku dimatikan di masa kecilmu, itu yang bagus untukmu. Sebab kalau seandainya kamu gede, kamu nanti akan bermaksiat lalu masuk neraka. Tuh, serem kan? Ya kan? Serem. Ini anak kecil yang berada tidak di surga tapi juga tidak di neraka. Di saat dia menuntut, ini orang akhirnya nuntut, ya Allah, kalau seandainya engkau besarkan aku
Seperti dia, kan saya bisa beramal baik lalu masuk surga. Dijawab, oh tidak, kalau kamu digedekan nanti kamu masuk neraka, kamu bermaksiat. Baik, akhirnya ahli neraka kan dengar, ya Allah, saya tersiksa benar, kenapa tidak kau matikan aku kecil saja biar saya di situ, yang penting nggak di neraka ya Allah, kan gitu. Gara-gara kamu gedekan begini ini saya maksiat lalu saya masuk neraka. Kenapa kok tidak kau biarkan saya mati kecil saja? Nggak apa-apa, nggak masuk surga, pokoknya nggak di neraka ya Allah. Ini kan dialog ini apakah? Dialog ini kan tidak mungkin terjadi di neraka menuntut kepada Allah yang demikian ini. Cuman itulah dialog akli yang dihadirkan oleh Abul Hasan Asy'ari, akhirnya menjadikan Abul Hasan Asy'ari keluar daripada keyakinan Mu'tazilah. Sebab waktu itu Jubair tidak menjawab, iya, bagaimana? Sehingga jawabnya Allah, tidak wajib Allah untuk berbuat apapun. Tidak wajib bagi Allah untuk melakukan yang terbaik atau tidak baik. Apalagi yang namanya baik tidak baik adalah bukan dzati, tapi apa? Sifat yang Allah berikan hukum kepadanya. Dan jika ada seorang hamba yang tiba-tiba menjadi kafir, dan jangan bertanya kenapa kau jadikan dia kafir, bukan urusanmu. Tidak boleh, tidak akan ada orang kafir ngomong ya Allah, kenapa tidak kau masuk ke negara Islam? Tidak ada pertanyaan. Dan tidak ada pertanyaan apa, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah berbuat. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Jadi Allah berbuat tidak boleh ditanyakan. Semuanya adalah akan berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan kehendak Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Maka di sini sebenarnya dialog ini adalah antara kita dengan kaum Mu'tazilah. Dan kembali kepada satu permasalahan, yaitu kaum Mu'tazilah mewajibkan kepada Allah dengan beberapa kewajiban yang tujuan kaum Mu'tazilah adalah ingin menjauhkan Allah dari sifat zalim. Ada maksud tanzih, mensucikan Allah. Tapi kaum Asy'ariyah mengatakan tidak. Kalau kita mewajibkan Allah dengan sesuatu, maka ini adalah juga tidak pantas. Tidak pantas menisbatkan kepada Allah tentang kewajiban. Sebab kalau wajib bagi Allah, wajib bagi Allah untuk melakukan sesuatu, berarti Allah diatur oleh sesuatu. Wajib Allah memberi pahala, wajib Allah memberikan yang terbaik, Allah wajib maka menjadi Allah diatur oleh aturan itu sendiri, sehingga tidak layak sebagai zat yang yaf'alu ma yurid, berbuat apa saja yang Allah kehendaki, dan tidak ada yang bisa menghendaki kehendaknya. Jadi sebetulnya kalau kita cermati, baik dari kaum Asy'ariyah atau kaum Mu'tazilah ini punya tujuan untuk mensucikan Allah dari tadi hadiril muhala, dari menisbatkan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Cuman kaum Mu'tazilah ini ada yang kebablasan. Sampai dengan terang-terangan wajibkan bagi Allah. Dengan akalnya Allah wajib seperti itu kan, kurang aja. Allah wajib memberikan pahala, Allah wajib menghukum hamba yang bermaksiat, Allah wajib memberikan pahala kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalimat mewajibkan ini adalah tidak adab kepada Allah. La yajibu alaihi syai'un wa la yujibu alaihi syai'an. Tidak ada yang mewajibkan bagi Allah. Allah tidak mewajibkan. Tidak ada yang mewajibkan bagi Allah. Tidak ada apapun yang wajib dilakukan oleh Allah. Allah boleh berbuat di dalam mungkin dan ini sesuka Allah. Jadi jangan sampai kita meyakini wajib bagi Allah. Kemudian nanti ada pembahasan ini masuk dalam dunia tasawuf. Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini puncak keimanan sebetulnya di saat kita itu melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak hitung-hitungan dengan Allah. Sebab kalau kita berbuat baik sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau kita mau hitung-hitungan dengan Allah, kebaikan sebanyak apapun yang kita lakukan kalau kita hitung-hitungan dengan Allah, nggak akan mampu. Ada dikisahkan bahwasanya ada suatu ketika ada orang masuk udkhul jannati bi rahmati, masuklah ke surga dengan rahmatku. Dia mengatakan, ya la ya Rabb, ana udkhul jannah bi amali, aku masuk surga dengan amalku. Oh, masuk surga dengan amal. Baik, seberapa banyak amalmu? Salatmu, ibadahmu dan sebagainya. Baik, semua dari amalmu ditimbang. Ayo, ditimbang dengan satu nikmat yang namanya nikmat mata. Dengan matamu kau bisa melihat air wudhu, lalu kau pergi ke sana. Dengan matamu kau bisa berjalan, kau mengambil senjata, kau mengambil baju. Dengan mata, mana ibadahmu sebanyak itu dibanding dengan nikmat mata?
Tidak akan sebanding. Masih lebih besar. Ternyata nikmat Allah yang namanya nikmat mata itu masih menang. Jadi ibadah kita ini kalau kita mau hitung-hitungan dengan Allah tuh nggak mampu kita. Dan tidak bisa. Dan kita itu punya kemauan untuk beribadah juga dari Allah, kemudahan juga dari Allah, saham ibadah kita semua dari Allah. Sehingga benar-benar la yudkhil ahadakumul jannata amaluhu. Cuman jangan salah paham dalam hal ini. Tidak akan masukkan ke surga kepadamu adalah amalmu. Bukan berarti amal tidak berguna, tidak. Jangan sampai ada di antara kalian punya keyakinan dengan Allah itu, ya Allah aku sudah berbuat begini, masukkan aku surga. Tidak seperti itu. Jadi kita dengan Allah bukan hitung-hitungan, aku berbuat baik ya Allah, mana surgaku? Alhamdulillah ya Allah, kemarin aku sudah sedekah, infak, sholat tarawih, zakat, ini, mana surgaku? Kalau tidak kau kasih ya Allah berarti kau zalim dong. Zalim. Memang ada perjanjian dari ente yang bakal tergaji gitu? Kan gitu. Baru dikatakan zalim kalau perjanjian. Kita kerja di sebuah perusahaan, ada perjanjian kalau kita sebulan dapat gaji 300.000. Baru sepakat kita. Kita tidak pernah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah sudah begini ini. Kita tugas menjalankan semuanya. Dan ketahuilah, ada sebagian yang mengandalkan dengan amalnya untuk surga. Tidak, bukan begitu. Akan tapi masukkan surga adalah Allah dengan rahmatnya, dengan karunia Allah. Tapi bukan berarti amal tidak berguna. Ini kesalahpahaman di dalam memahami makna ahli tasawuf ini. Ungkapan para ahli tasawuf ini. Memahami hadis Nabi SAW. Jadi yang memasukkan engkau surga adalah Allah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah. Lalu juga di sana bagaimana agar kita dapat ridha Allah dan rahmat Allah? Allah pun memberi. Ini loh rahmatku ada di dalam ini. Dia majlis ilmu, rahmatku di dalam sholat malam, rahmatku di dalam silaturahmi, rahmat dan ridhaku di dalam melakukan ibadah-ibadah ini. Itu carilah itu, kau akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita meyakini, mengatakan aku bekerja, aku harus dapat begini. Itu kan urusan antar pegawai dengan bos. Ini adalah keyakinan-keyakinan. Dan memang perdebatan antara kita dengan kaum Mu'tazilah ini sesaat meruncing. Karena apa? Semakin jauhnya diskusi antara kaum Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Karena apa? 7 abad kaum Mu'tazilah menguasai dunia. Dan kaum Asy'ariyah waktu itu menjadi masyarakat pinggiran. Tidak berkecimpung di negara, sehingga diskusi sangat terbatas kaum Mu'tazilah dengan kaum Asy'ariyah. Sehingga banyak yang terjadi dinukil oleh kaum Mu'tazilah tentang kaum Asy'ariyah adalah fitnah, bukan sesungguhnya. Begitu juga karena kita tidak pernah, kaum Asy'ariyah tidak banyak diskusi dengan kaum Mu'tazilah, sehingga yang bisa ditulis oleh kaum Asy'ariyah juga kadang sesuatu yang tidak benar disebutkan dengan kaum Mu'tazilah. Dan Imam Ghazali jauh-jauh hari sudah dengan keputusan yang sangat jelas bahwasanya nahnu la nukaffirul mu'tazilata. Kami tidak mengkafirkan kaum Mu'tazilah. Wa in dhallu, biarpun mereka sesat. Nah, karena apa? Perbedaan rata-rata perbedaan tidak sampai memangkas keyakinan tersebut. Sehingga termasuk Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti mencoba untuk mempertemukan perbedaan dalam Mu'tazilah ini dari sisi mana. Sehingga termasuk khilaf adalah khilaf lafzi. Termasuk masalah al-khusru wal qubu dan al-mura'atu salawat as-salah. Ini adalah khilafnya ala lafzi. Bukan khilaf yang sesungguhnya. Tapi memang ada kesalahan dari Mu'tazilah, dengan asas yang dibangun itu akan muncul nanti keyakinan yang salah. Makanya hendaknya dipangkas sampai di situ saja. Jangan sampai mewajibkan kepada Allah dengan sebuah kewajiban. Biarpun maksud Mu'tazilah waktu mewajibkan kepada Allah dengan kewajiban untuk menghindarkan Allah dari sifat dulum. Tapi kaum Asy'ariyah batasi, jangan lakukan itu. Kalau lakukan nanti orang masuk dalam kesalahan pemahaman dari dasar itu tersebut. Biarpun di sana kaidah lazimul madhab laisa bi madhab misalnya. Kalau dari keyakinan ini akan muncul keyakinan begini, dari keyakinan ini muncul keyakinan ini. Baik, jadi kaum Asy'ariyah dalam hal ini adalah hak karena menjaga orang dari terjebak di dalam kesesatan. Jadi berpikiran itu berkembang, dari ini berkembang, nah, semakin jauh kesesatan. Dan saat itu terputusnya dialog antara kaum Asy'ariyah dan Mu'tazilah selama 7 abad. Kaum Mu'tazilah di Daulah Abbasiyah menguasai Daulah Abbasiyah, maka situ diskusi jauh, jadi renggang antara kaum Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, sehingga kita menemukan sesuatu yang tidak benar dinisbatkan dengan kaum Mu'tazilah. Banyak ya, seperti kalau kita kembali dengan tulisan-tulisan ulama-ulama Asy'ariyah tentang Mu'tazilah sangat berbeda dengan tulisan-tulisan tentang Mu'tazilah yang ditulis seperti orang Qadhi Abdul Jabbar Asy-Syafi'i. Jadi ada seorang qadhi besar yang ada di Yaman, dia bermadzhab Syafi'i,
Tapi akidahnya adalah Mu'tazilah, dia punya syarah usul khamsah, dan juga beliau punya petulisan Al-Mughni. Tapi ingat, bukan berarti di sini membenarkan Mu'tazilah secara umum. Mu'tazilah banyak kesesatannya. Tapi dari semua kesesatan Mu'tazilah, tidak sampai Mu'tazilah itu keluar dari wilayah iman. Tapi kesesatan harus dipangkas. Karena apa? Dari kesesatan ini akan berkembang menjadi kekafiran kalau dibiarkan. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. InsyaAllah kita bahas esok hari masalah qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tuthun alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami pemahaman yang benar. Ya Allah, ilmu ladunni, ilmu ya Allah yang kau titipkan di hati kami. Pemahaman yang benar. Ilham darimu ya Allah. Keyakinan yang kuat. Dan kami mohon jaga iman kami, akidah kami ya Allah. Dan siapapun yang telah tersesat dalam akidah yang tidak engkau ridhoi, kembalikan mereka kepada akidah yang engkau ridhoi. Berikan kepada kami dan mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami, orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni kami, murid-murid kami dan anak-anak kami. Ampuni kami semua ya Allah. Dan berikan kepada kami ilmu yang manfaat, yang membuahkan amal dan terima amal baik kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Diberikan dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung, kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaza'an bima kanu yaksibun. Yang itu semua adalah imbalan dari apa yang telah mereka perbuat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Lihat, masalah amal penting sekali disebutkan. Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, kana lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka adalah surga-surga Firdaus tempat tinggal mereka.